Bismillahirrahmanirrahim. Istri muda masih belum dicerai. Kezaliman yang menimpa diri seseorang di mana saja dan kapan saja selalu membuatnya sebagai pahlawan. Tetapi pelaku kejahatan walau bagaimanapun berusaha menyembunyikan, kapan-kapan pasti ketahuan. Tekad bulat dan keinginan yang kuat selalu dapat mengendalikan segala faktor yang mendorong kita untuk berbuat. Selanjutnya dapat mengarahkan perilaku, sikap, dan tindakan. Yang membuat Namrud dan Fir'aun mengklaim sebagai Tuhan adalah karena rakyatnya yang selalu mengikuti dan menuruti segala perintah-perintahnya tidak berdasarkan akal sehat. Siapapun orangnya, ketika melakukan suatu kesalahan, lalu tidak segera memperbaikinya, maka selanjutnya akan lebih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Apabila hati kita sebagai sang pemimpin tetap jujur, benar dan tegas, maka siapa prajurit-prajurit yang berbentuk tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan mulut berani melanggar aturan? Apabila hati sebagai sang pemimpin berbudi luhur, maka pastilah sikapnya akan rendah hati ketika berbicara, tetapi gagah berani ketika bertindak. Tidak ada kegamangan sama sekali. Akan tetapi, ketika hati sebagai sang pemimpin itu tidak punya budi pekerti yang baik, maka pastilah sikapnya akan congkak ketika berbicara dan ragu-ragu serta gamang dalam mengambil tindakan. Orang yang berbudi luhur itu, wahai kekasihku, sangat cermat dan teliti ketika mengoreksi kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Tetapi orang yang tidak berbudi, ketelitian dan kecermatannya hanya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Aku yakin betul, wahai kekasihku, bahwa engkau punya kemampuan untuk menjelaskan dan menerangkan apa saja dengan kemampuanmu, berbahasamu yang luar biasa. Akan tetapi, aku yakin engkau tidak akan mampu bercerita tentang dirimu sendiri. Aku sangat kagum sekali melihat anak-anak kecil dalam menjalani kehidupan ini. Mereka sangat polos, lugu, sederhana, dan jujur. Tidak bisa berbohong, tetapi keinginan dan hasratnya sangat menggebu-gebu. Boleh jadi di dalam palung hati kita ini, wahai kekasihku, ada sesuatu yang tersimpan, tidak mungkin dapat digali dan dibongkar dengan cara bujuk rayu dan cumbu. Tolong, jangan sekali-kali engkau mengira bahwa engkau memahami diriku hanya karena aku sering bercakap-cakap bersamamu. Tetap bagiku merupakan teka-teki yang belum dapat aku pecahkan. Mengapa banyak orang yang merasa bangga karena dapat mencaci maki dan menghina orang lain dalam kemanusiaan, sama sekali tidak pernah merasa berdosa. Padahal petunjuk agama yang dipeluknya telah menyampaikan pesan secara gencar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Padahal, andaikan Tuhan tidak menitipkan cinta ke dalam diri manusia, tentulah tidak ada seorang pun yang dapat merasakan kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, aku minta kepadamu tidak berlebihan. Tidak penting engkau dapat membahagiakan diriku. Aku hanya minta
jangan mengganggu kebahagiaanku. Sesungguhnya apa yang engkau lihat sendiri dalam kehidupanmu sekarang ini, wahai kekasihku, adalah tidak lain hanya merupakan refleksi dari apa yang engkau lakukan pada hari kemarin. Lalu nanti apa yang akan engkau lakukan di hari esok juga merupakan kelanjutan dari apa yang engkau lakukan hari ini. Walau bagaimanapun, wahai kekasihku, akhirnya selagi hati belum mampu menjunjung tinggi kejujuran, maka mulut pun akan melempem seperti kerupuk ditimpa hujan untuk menyatakan kebenaran. Ketajaman hati dalam mengelola berbagai macam kehendak dan semangat, seperti tajamnya pisau, harus selalu dipakai untuk menyisir cabai dan bawang. Bila tidak demikian, lama-kelamaan akan berkarat dan lalu tumpul. Berbagai macam pengalaman hidup yang telah kita lalui, pada kesimpulan akhirnya, wahai kekasihku, khususnya dalam hal cinta, adalah engkau sama sekali tidak akan dapat merasakan getaran cinta di dalam kalbumu ketika cinta engkau letakkan di atas dasar pilihan. Engkau tidak akan mampu menentukan pilihan ketika engkau jatuh cinta. Jadi biarkan sajalah, kita jalani sajalah kehidupan kita ini berdasarkan keputusan-keputusan Tuhan. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang sepakat dengan pikiranku. Dan aku juga tidak peduli berapa banyak orang yang menolak pikiranku. Aku ingin berjalan di atas pikiranku. Adapun banyak orang-orang yang hasut dan dengki kepadaku, aku sangat paham. Mereka itu tidak punya keinginan untuk bisa setara dengan diriku, melainkan mereka menginginkan supaya aku turun derajat di level mereka. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara rencana pengkhianatan ketika masih bersembunyi di dalam pikiran, dengan pengkhianatan ketika sudah masuk dalam tahapan eksekusi. Karena itu hanya proses berkelanjutan, manusia berbuat dari pikirannya. Aku sudah menasehatimu, jangan minta cerai kepada suamimu, karena perceraian itu tidak menyelesaikan persoalan, melainkan hanya membuat persoalan-persoalan baru. Ketika engkau minta cerai kepada suamimu, berarti engkau dengan tulus ikhlas menyerah terimakan suamimu kepada istri mudanya dengan seutuhnya. Pasti istri mudanya sangat senang hati. Apakah seorang lelaki tidak merasa berdosa menyakiti hati istri? Tanyamu sambil menangis terseduh. Aku enggan menjawab pertanyaanmu, karena menyangkut keyakinan banyak orang. Poligami itu tidak dilarang Tuhan, jadi boleh, sehingga sangat mungkin mereka tidak merasa berdosa karena tidak melanggar aturan Tuhan. Apakah aku ini bukan manusia yang punya hati dan perasaan? Tanyamu lagi dengan suara agak keras. Aku malas untuk menjawabnya, tetapi terpaksa juga akhirnya aku jawab. Perempuan memang manusia juga, tetapi kelas 2. Setelah itu engkau menangis terseduh. Sesungguhnya yang menyebabkan nasibmu seperti ini adalah dikarenakan engkau menyerahkan penaksiran harga dirimu kepada suamimu. Bukan engkau sendiri yang menetapkan, sehingga dengan demikian suamimu memposisikan dirimu sebagai komoditi yang harganya sangat ditentukan antara persediaan dan permintaan, antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan.
Memang menaklukkan hawa nafsu itu sangat sulit pada awalnya. Akan tetapi setelah dapat dijinakkan, nanti selanjutnya akan mudah untuk dikendalikan. Pengkhianatan dalam rumah tangga selalu ada, karena hawa nafsu masih ada. Hanya bedanya ketika seorang perempuan itu sudah terlalu sangat mencintai suaminya, maka seorang perempuan akan dengan mudah mempercayai apa yang dilakukan suaminya. Engkau baru tahu suamimu punya istri muda setelah punya anak 2. Mengapa terjadi seperti itu? Itulah sebabnya seorang suami sangat mudah menipu istrinya sendiri. Sikap tidak peduli mungkin sebagai kelaziman bagi orang yang punya otak cerdas. Karena orang cerdas itu alam dunianya ada di dalam dirinya sendiri. Kendati pun demikian, aku yakin engkau cerdas. Hanya saja engkau mesti objektif. Mantan suamimu sangat baik hati dan sangat sayang kepadamu. Aku tahu sendiri. Sehingga segala kebaikannya jangan sampai menjadi hitam semua karena berpoligami. Tidak aneh di dunia ini, keburukan-keburukan kita diukir di atas batu, tetapi kebaikan-kebaikan kita diukir di pohon pisang. Itulah pengalaman hidupmu, wahai kekasihku. Engkau dapatkan langsung dari kehidupan, bukan hasil bacaan dari buku-buku. Tetapi bila engkau rajin membaca buku, akan membuatmu dapat memanfaatkan pengalaman-pengalamanmu secara optimal. Sekarang engkau sudah punya anak 2. Usiamu sudah 35. Tidak seperti dulu lagi. Setiap lelaki yang ingin mengawinimu akan berpikir 2 kali. Tidak dapat dihindarkan. Sekalipun demikian, di dalam hatiku masih ada kejujuran. Sehingga aku tidak terlalu mempedulikan tampilan luar. Aku sangat mengerti. Perempuan lebih berani memberikan pengorbanan daripada lelaki sesuai dengan quality jobs. Pengorbanan perempuan bersumber dari insting keibuan, siap mati demi keturunan seperti binatang-binatang betina. Mudah-mudahan benturan hidup yang engkau alami dapat membuka otakmu, tidak sampai memecah kepalamu. Aku berharap engkau dapat merawat cintaku dengan baik. Tapi juga aku perkenankan engkau menegurku bila engkau mau. Cinta itu adalah rasa, wahai kekasihku, sebelum menjadi kalimat. Membangun rumah tangga adalah sama dengan membangun sebuah negara. Harus dipersiapkan segala sesuatunya secara sempurna, dengan tujuan untuk selamanya. Adapun persahabatan dengan teman-teman tak ubahnya seperti perkampungan-perkampungan dan tempat kelahiran. Apakah engkau tidak berpikir lebih jauh? Aku sudah punya anak 2 dan aku sudah tidak muda lagi. Tanyamu lagi sambil membuka pintu menjelang aku akan pulang. Pertanyaanmu sengaja tidak aku jawab, wahai kekasihku. Karena aku yakin, bahkan aku semakin yakin betul bahwa mencintai kehidupan jauh lebih sulit daripada sekedar kawin. Sesampai di rumah, tidak berselang lama suamimu datang ingin berbincang. Kupersilahkan duduk, lalu setelah itu dia mulai menerangkan. Aku sudah bercerai dengan istri keduaku, dan sekarang aku ingin rujuk dengan istriku yang pertama. Tapi aku mendengar engkau punya hubungan dan punya rencana ingin melangsungkan pernikahan. Setelah debar jantungku mereda, mulai ku jawab.
Perceraian sudah berlangsung 1 tahun lamanya. Jadi namanya bukan rujuk, tetapi kawin baru. Lalu keesokan harinya aku datang lagi ke rumahmu untuk konfirmasi. Lalu kutanya, "Mengapa engkau tidak menceritakan kepadaku bahwa suamimu ingin kembali?" "Entahlah, aku bingung," keluhmu sambil mengibaskan rambutmu ke belakang. "Sejak itu aku sudah tidak lagi berkunjung ke rumahmu. Engkau berusaha berulang kali untuk bertemu, tetapi aku selalu mengelak. Selalu engkau tanyakan apa sebabnya, dan aku selalu menjawab bahwa aku sedang sibuk. Sebenarnya aku jujur, memang aku mencintaimu, tetapi aku tidak mau nanti kehadiranku di sampingmu hanya untuk melupakan suamimu yang dulu. Cinta itu bukan sesuatu yang dipilih. Cinta itu bukan alternatif. Itulah sebabnya aku relakan engkau kembali kepada suamimu yang dulu. Yang penting asal engkau bahagia." Berulang-ulang engkau mohon kepadaku untuk bertemu. Akhirnya aku tidak tega hati juga. Kupastikan tempatnya di pantai. Menjelang matahari akan tenggelam. Setelah engkau datang, langsung kutanya apa yang ingin engkau sampaikan. Mantan suamiku berbohong. Istri mudanya masih belum diceraikan, jelasmu sambil terisak. Indramayu 1 September 2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.